Pria ini bernama Robert, seorang pria tua yang tinggal di Boston dan menjalani kehidupannya dengan bekerja di toko bangunan. Di sana, ia berteman dengan banyak rekan kerjanya dan juga berusaha membantu seorang pria gemuk bernama Ralphie agar lulus ujian kualifikasi menjadi satpam. Robert membantu Ralphie untuk menurunkan berat badan dengan memantau pola makannya dan memintanya untuk mengonsumsi makanan sehat, bukan makanan cepat saji. No more chips. No more chips. Who needs flavor, right? Robert menderita OCD yang membuatnya selalu mengatur waktu dan tampil sempurna untuk semua kegiatan yang dia lakukan. Dia menjalani kehidupan yang teratur dan disiplin, serta lebih banyak menyendiri. Karena tidak bisa tidur, Robert sering menghabiskan malam dengan membaca buku sambil minum teh di sebuah restoran milik Samijo yang buka 24 jam. Malam itu, Robert diganggu oleh seorang pelacur bernama Alina yang menanyakan buku apa yang Robert baca. Walau bertemu secara singkat, mereka langsung akrab. Namun Alina memutuskan untuk bergegas pergi. Okay. Esok harinya di toko bangunan, dua orang teman kerjanya sangat penasaran apa pekerjaan Robert sebelum bekerja di sini. Robert sambil tersenyum berkata, kalau dia adalah seorang penari. Mendengar itu mereka tertawa dan membuat semakin menyukai selera humor Robert. Malam harinya, seperti biasa, Robert yang tak bisa tidur, memilih pergi ke kafe Samijo. Tak lama, Alina kembali datang dan mengobrol dengan Robert. Namun di tengah perbincangan, pria bernama Slavi menelponnya, yang merupakan mucikari dari Alina. Slavi memaksa Alina untuk melayani seorang pria gemuk yang sudah membayarnya untuk iklik, dan pria itu sudah menunggunya di luar kafe. Walau Alina mendapat uang, tapi Alina sangat tidak menyukai pekerjaannya. Bahkan tak jarang, dia mendapat perlakuan yang sangat kasar dari Slavi maupun pelanggannya. Karena tak ada pilihan, akhirnya Alina menemui pria gemuk itu, daripada dia mendapat masalah dari Slavi. Pagi harinya, Robert kembali membantu Ralphie untuk latihan penurunan berat badan dan melatih ototnya. Walau tak dibayar, Robert memiliki kebiasaan kalau dirinya sangat senang untuk membantu temannya. Malam harinya, Robert kembali ke kafe Samijo dan memberikan sebuah makanan untuk Alina yang saat itu sedang tertidur. Karena kebaikan itu, Alina meminta izin Robert untuk memperbolehkannya duduk bersamanya. Walau sebelumnya mereka pernah mengobrol, namun kali ini mereka berkenalan satu sama lain. Robert mendapati wajah Alina memar, seperti dipukul oleh orang. Namun Alina berbohong dengan menjawab kalau dia habis jatuh. Robert memberikan nasihat agar Alina menjadi dirinya sendiri dan menjadi hidup lebih baik, seperti orang normal lainnya. Robert tahu kalau selama ini Alina hidup penuh tekanan dan tidak pernah merasa tenang dalam menjalani hidup. Namun Alina mengelak dan memberikan sebuah kaset rekamannya sambil berkata, kalau Alina sangat ingin sekali menjadi penyanyi. Alina bertanya, mengapa Robert selalu sendirian sambil membaca buku di kafe. Robert menjawab, kalau istrinya telah meninggal dan dia sering membaca buku karena memenuhi impian istrinya yang ingin membaca buku sebanyak 100 buku. Setelah itu, mereka pulang bersama, sambil ngobrol panjang lebar. Namun di tengah jalan, Slavi menghadang mereka, sambil menampar dan memaksa Alina untuk masuk ke mobil. Slavi di sana berkata, kalau Alina telah melukai pelanggannya, oleh karena itu, Slavi memperlakukannya seperti barusan. Slavi juga memberikan kartu namanya. Barangkali Robert ingin iklik dengan wanita lain. Beberapa hari kemudian, Alina tidak pernah terlihat lagi di kafe Samijo. Sampai Samijo memberitahu Robert kalau Alina dipukuli hingga dia dirawat di rumah sakit.
Tanpa pikir panjang, Robert langsung pergi ke rumah sakit dan melihat kalau Alina tidak sadarkan diri dengan wajah penuh luka. Setelah beberapa jam menunggu, Robert bertemu dengan teman Alina yang seorang pelacur juga, bernama Mandy. Robert berkenalan dengan Mandy dan berusaha menenangkannya agar tidak menangis, karena Robert yakin kalau Alina akan sadar. Lalu Robert bertanya kepada Mandy apa yang sebenarnya terjadi pada Alina. Mandy menjelaskan kalau Alina telah dipukuli oleh seorang pelanggan karena Alina memukulnya sebagai bentuk penolakan. Bahkan Slavi juga pernah melemparkan air keras ke wajah seorang gadis sebagai pelajaran jika ada gadis yang melanggar aturan. Setelah mendengar informasi barusan, Robert menjadi gelisah dan terlihat ingin membalas dendam atas apa yang Slavi lakukan pada Alina. Robert pergi ke restoran milik Slavi dari kartu nama yang pernah Slavi berikan. Robert lalu memasuki kantor Slavi dan ternyata di sana ada Slavi bersama ketiga anak buahnya. Tanpa rasa takut, Robert memberikan sebuah amplop berisi uang $10.000 agar Slavi membebaskan Alina dari perbudakannya. Hal tersebut malah membuat semua orang di ruangan itu tertawa, bahkan menghina Robert. Kalau mereka yakin anunya Robert sudah tidak bisa berdiri lagi. Slavi berkata, kalau uang $10.000 tersebut mudah didapat, bahkan jika Alina bekerja selama sebulan, dia bisa mendapatkan uang itu. Dia juga berkata, lebih baik Robert pulang dan mocok sebanyak 10.000 kali. Mendengar hinaan barusan, Robert mengambil uangnya, lalu menjauhi Slavi sambil memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dalam ruangan tersebut. Mulai dari senjata yang digunakan mereka semua, dan Robert harus memulai bertarung dari mana, agar dia dapat melumpuhkan mereka semua secara cepat, tanpa dia mendapatkan luka. Setelah sampai rumahnya, Robert langsung membersihkan darah pada tangannya. Namun semenjak kejadian barusan, Robert malah tertidur dengan nyenyak, seolah-olah membunuh adalah hal yang membuatnya tenang. Keesokan harinya, Robert melihat berita di televisi yang menayangkan pembunuhannya kemarin. Di berita itu, penyidik mengatakan bahwa pelaku adalah komplotan saingan mereka. Tanpa Robert sadari, ternyata Slavi dan anak buahnya merupakan bagian dari sindikat yang jauh lebih besar, yang dipimpin oleh seorang oligarki Rusia, bernama Vladimir Pushkin. Pushkin kemudian memerintahkan kaki tangannya seorang pembunuh berdarah dingin, yang diandalkannya untuk mengatasi semua masalahnya, bernama Teddy. Teddy kemudian tiba di Boston, dan mulai menyelidiki pembunuhan yang terjadi pada Slavi. Selain itu, Teddy juga dibantu oleh polisi korup yang dibayar oleh Pushkin, yaitu Haris, Frank dan Georgi. Teddy meminta mereka untuk mengumpulkan semua bukti, mulai dari rekaman CCTV di restoran milik Slavi dan sekitarnya. Beberapa hari kemudian, setelah Robert mendapat kabar kalau Ralphie tidak masuk kerja, dia bergegas pergi ke rumah Ralphie. Di sana Robert mendapati Ralphie sedang membantu ibunya, karena rumah sekaligus tempat usaha ibunya terbakar semalam. Robert kembali memastikan kenapa Ralphie tidak bekerja dan tidak ikut ujian menjadi satpam. Ralphie menjawab kalau dia sedang membantu ibunya dan dia tidak memiliki uang tambahan untuk ikut ujian satpam. Mendengar hal barusan, Robert terdiam dan memilih membantu Ralphie untuk membersihkan restoran milik ibu Ralphie. Di lain tempat, Teddy meminta Frank agar membawanya ke gangster saingan Slavi yang bernama John untuk menanyakan masalah pembunuhan kemarin. Namun John mengatakan kalau gengnya sama sekali tidak mengganggu Slavi dan sebaliknya, kalau geng Slavi lah yang sering membuat masalah. Mendengar bacotan John barusan, Teddy marah, lalu memukulnya menggunakan asbak hingga sekarat. Sementara Frank membunuh dua preman John yang berusaha melawan. Teddy memberitahu Frank kalau hal itu dia lakukan sebagai bentuk pesan agar tidak pernah macam-macam dengan orang Rusia. Malam harinya, setelah Teddy mengetahui hanya Alina yang tidak ada di tempat Slavi saat pembunuhan terjadi, Teddy mulai menanyakan perihal keberadaan Alina kepada Mandy. Namun Mandy berbohong
dengan mengatakan kalau dirinya tidak mengenal Alina. Di restoran Ibu Ralphie, 2 orang polisi korup berusaha memeras Ibu Ralphie, yang tak lain pelaku pembakaran kemarin. Karena takut, Ibu Ralphie memberikan sejumlah uang kepada 2 polisi itu, agar tidak terjadi kebakaran seperti kemarin. Saat pergi meninggalkan restoran, ternyata ada Robert yang sudah menunggu mereka. Semenjak kebakaran, Robert menyelidiki hal itu, hingga dia sudah tahu segalanya, dan mengancam kedua polisi itu, kalau Robert akan menyebarkan semua kebusukan mereka. Mendengar hal itu, para polisi itu berusaha membunuh Robert, namun Robert berhasil melumpuhkan mereka. Robert meminta mereka untuk mengembalikan uang itu, atau videonya akan disebarkan di TV. Karena takut, kedua polisi itu akhirnya mengembalikan uang itu kepada Ibu Ralphie keesokan harinya. Di sisi lain, Teddy kembali menemui Mandy di apartemennya, setelah mendapat informasi bahwa Mandy adalah teman dekat Alina. Teddy mengancam Mandy, dan menunjukkan sikap psikopatnya, hingga membuat Mandy mengatakan yang sebenarnya. Mandy berkata, saat malam, di mana Alina di rumah sakit, ada seorang pria tua yang peduli pada Alina, dan bertanya secara rinci tentang Slavy. Setelah mendengar informasi barusan, Teddy membunuh Mandy karena telah membohonginya. Setelah itu, Teddy mencari rekaman CCTV dan menemukan wajah Robert. Dia langsung memberikan foto Robert kepada Frank dan memintanya untuk menyelidiki Robert, karena dia jelas bukan orang sembarangan. Esok harinya, ketika karyawan toko bangunan sedang bermain kasti, kita diperlihatkan kalau Ralphie sudah menjadi satpam, dan tentu saja itu berkat bantuan Robert. Semenjak kembali membunuh, Robert sering membantu orang tertindas dan tak segan-segan menghabisi orang. Seperti saat ada seorang perampok yang secara diam-diam meminta uang kepada seorang pelayan toko bernama Jenny. Robert yang kebetulan sedang berada di sana, mencoba untuk melawannya. Namun karena banyak orang, akhirnya Robert membiarkan perampok itu mengambil uangnya, beserta cincin milik Jenny. Tapi Robert tak tinggal diam, dia mengikuti perampok itu, untuk menghafal plat mobilnya. Keesokan harinya, Jenny terkaget saat menemukan cincinnya ada di loker uangnya. Tanpa sepengetahuannya, itu adalah ulah Robert, yang berhasil memukul perampok itu tadi malam menggunakan palu. Saat Robert pulang ke rumah, ia didatangi oleh Teddy yang berpura-pura menjadi detektif. Teddy bertanya tentang Slavy dan Alina, lalu menunjukkan foto kematian Mandy yang dipalsukan dengan jatuh dari lantai apartemennya. Namun Robert benar-benar bertindak profesional, seolah-olah dia tidak mengenal mereka. Robert lalu meminta surat penyelidikan polisi ke Teddy, yang tentu saja membuat Teddy memilih untuk meninggalkan Robert. Menyadari bahwa dirinya menjadi target mafia Rusia, Robert berusaha mengecoh Teddy dengan membeli obat untuk penyakit terbang dan memesan tiket pesawat, agar dia dikira sebagai turis yang baru saja datang ke Boston. Sementara itu, Teddy terus menyelidiki identitas Robert, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, dan hanya menemukan bahwa Robert telah bekerja di toko itu selama 40 tahun. Di malam hari, saat Robert sedang minum teh di Cafe Samijo, dia bertemu pengunjung yang berpakaian seperti orang proyek. Namun Robert langsung tahu kalau pengunjung tersebut adalah mafia, karena selama ini tidak ada petugas proyek yang memiliki tato. Benar saja, kalau di luar kafe ada Teddy bersama polisi korup lainnya yang sedang mengawasi Robert. Saat ditodong dan dipaksa untuk ikut dengan petugas proyek itu, Robert berhasil melumpuhkannya dan pergi dari kafe sambil mengambil gambar tadi. Teddy memerintahkan para polisi korup itu untuk mengejar Robert dan membawanya dalam keadaan hidup-hidup. Mereka mengejar Robert sampai ke rumahnya, namun Robert sama sekali tidak berada di sana. Mereka hanya menemukan sebotol obat mabuk penerbangan dan riwayat pembelian tiket pesawat ke Meksiko. Hal ini membuat Frank mengira Robert sedang menuju bandara. Namun pendapat itu langsung dibantah oleh Teddy,
yang menyadari bahwa semua itu hanyalah tipuan Robert. Tanpa mereka sadarin, Robert berada di gedung sebelah, memantau pergerakan mereka. Keesokan harinya Robert meninggalkan kota Boston dan pergi ke rumah teman lamanya yang bernama Susan dan suaminya bernama Bloomer. Susan adalah anggota Badan Intelijen Amerika dan disinilah terungkap siapa Robert sebenarnya. Ternyata Robert adalah mantan marinir Amerika Serikat yang sekarang menjadi agen operasi hitam pemerintah dan menjadi pembunuh paling cerdas di agensi tersebut. Robert datang ke sana untuk meminta informasi kepada Susan tentang Teddy dan anak buahnya. Sebagai teman dekatnya, Susan akhirnya mencari informasi tersebut. Ketika Susan pergi mencari informasi, Bloomer dan Robert mengobrol tentang kecelakaan bom mobil yang dialami Robert beberapa tahun lalu, di mana Robert dinyatakan sudah meninggal, namun dia masih hidup untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah Susan pulang, dia memberitahu Robert kalau orang-orang yang dia bunuh adalah bagian dari mafia Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Pushkin. Sementara Teddy sendiri adalah mantan agen tentara nasional yang sangat berprestasi yang nama aslinya adalah Nikolai. Namun sekarang Nikolai bekerja dengan Pushkin untuk menangani kasus-kasus sulit seperti yang dialami Robert sekarang. Susan juga memperingatkan Robert kalau mereka tidak akan pernah berhenti sampai Robert dan semua orang yang dia sayangi mati. Setelah mendapatkan semua informasi, Robert memutuskan untuk kembali ke Boston. Saat Susan masuk rumah, Bloomer menanyakan apa tujuan Robert ke sini. Dengan singkat Susan menjawab kalau Robert meminta izin untuk menghabisi sekelompok orang. Ketika tiba di Boston, Robert menyergap Frank dan menjebaknya di dalam mobil yang telah dipasangi selang dari knalpot. Robert meminta Frank untuk memberitahu semua informasi tentang semua operasi bisnis Pushkin atau Frank akan mati secara perlahan. Frank akhirnya menyerah dan membawa Robert ke sebuah gudang tempat mafia Rusia menyimpan semua uang bisnis Pushkin. Robert dengan cepat mengambil alih para gangster dengan menodongkan pistolnya ke Andre yang merupakan pemimpin gangster tersebut. Kemudian Robert memberikan uang pesangon ke semua pekerja dengan uang Pushkin. Robert juga memborgol Frank ke tiang dan memaksanya memberikan data bisnis Pushkin, lalu meminta Frank untuk menjadi polisi baik yang melindungi orang. Namun Frank menolak karena hal itu akan mengancam nyawanya dan dia tidak akan pernah mau bertindak lebih dari itu. Dengan terpaksa, Robert memanggil polisi untuk membawa Frank dan menangkap Andre beserta anak buahnya di gudang. Robert juga meminta data penyimpanan Frank kepada polisi itu dan menemukan data bisnis Pushkin dalam bentuk flash disk. Di tempat lain, Teddy menyewa seorang pembunuh berkacamata. Saat si pria kacamata itu pergi ke toilet sebentar, Robert yang telah menghabisi pria itu langsung duduk di hadapan Teddy sambil membawa kacamata pria itu yang berlumuran darah. Robert kemudian menawarkan Teddy untuk meminta Pushkin menarik semua bisnisnya di sini. Jika tidak, Robert akan membunuh Teddy dan Pushkin. Setelah membuat penawaran, Robert pergi ke apartemen barunya dan mulai membuka data bisnis milik Pushkin. Data tersebut berisi semua informasi tentang bisnis Pushkin, serta mengungkap semua orang yang saat ini berada di daftar sindikat Pushkin, termasuk polisi, politisi, penegak hukum, dan masih banyak lagi. Robert kemudian mengirim informasi ini secara anonim ke anggota FBI bernama Mosley untuk mengungkap semua kejahatan Pushkin. Sebagai bentuk ancaman dari Robert, dia pergi ke salah satu usaha milik Pushkin yang berada di pelabuhan, lalu meledakkan kapal minyak dan beberapa truk di sana. Di lain tempat,
Teddy secara tidak sengaja menemukan foto kedekatan Robert bersama Ralphie, dan Teddy berencana menggunakan Ralphie sebagai sandera. Karena Teddy memiliki semua data tentang Robert, Teddy menelpon Robert untuk memberitahu kalau dua anak buahnya telah menyandera Ralphie dan beberapa karyawan di toko bangunan. Teddy meminta Robert untuk datang ke pelabuhan yang dia ledakan barusan, dan jika menolak, maka Teddy akan membunuh semua teman kerjanya. Menyadari kalau Teddy tidak berada di toko bangunan, hal itu menjadi keuntungan bagi Robert. Robert menyadari kalau ponselnya dilacak oleh Teddy. Robert dengan cerdik meninggalkan ponselnya di bis yang mengarah ke pelabuhan, sedangkan dia pergi ke toko bangunan untuk menyelamatkan Ralphie dan yang lain. Setelah mendapat informasi dari anak buahnya kalau Robert telah menipunya, saat melihat di bis tidak ada Robert, Teddy langsung bergegas pergi ke toko bangunan karena dia yakin Robert berada di sana. Sementara di toko bangunan, Robert mengalihkan kedua anak buah Teddy untuk menjauh dari Sandra dengan cara memainkan musik di ruangan lain. Setelah mendapat kesempatan, Robert langsung menghabisi kedua anak buah Teddy. Robert meminta Ralphie untuk membawa pergi temannya yang lain melewati pintu belakang. Tak lama, Teddy dan anak buahnya tiba di toko bangunan. Dimulai dari sinilah, Robert mulai menunjukkan keahliannya dalam membunuh orang dengan peralatan seadanya. Robert mendapat sedikit kesulitan saat melawan anak buah Teddy yang berbadan besar. Berkali-kali ditusuk, pria tersebut masih bisa melawan hingga Robert berhasil melumpuhkannya saat menusukkan kaca tepat di lehernya. Akibat hal itu, Robert mendapatkan banyak luka hingga kesulitan untuk berdiri. Beruntungnya, Ralphie berada di dekat sana dan membantunya. Namun saat mereka berlari, tembakan acak yang dilakukan Teddy malah tepat mengenai kaki Ralphie. Robert meminta Ralphie untuk menyalakan semua listrik di toko bangunan karena Robert berniat memasukkan sebuah tabung gas ke pemanas sebelum Ralphie menyalakan listrik. Alhasil, setelah listrik menyala, tabung itu meledak hingga membunuh anak buah Teddy yang terakhir. Mengetahui keberadaan Ralphie, Teddy berusaha membunuhnya. Namun Robert datang dengan menembakkan beberapa paku menggunakan tembakan paku ke tubuh Teddy. Beberapa hari kemudian, Robert pergi ke Moskow, Rusia, dan masuk ke kamar mandi Pushkin. Pushkin tersadar adanya keberadaan Robert saat lampu menyala dan mati berulang kali. Robert mengatakan, jika dia membunuh Pushkin, maka dia hidup dengan damai, sambil pergi membiarkan keran air terus menyala, sampai membasahi lantai. Saat Pushkin menginjak lantai yang sudah dipenuhi air, dia meninggal seketika, karena tersengat listrik, akibat ulah Robert. Robert kemudian berjalan meninggalkan rumah Pushkin sambil melewati beberapa anak buah Pushkin yang sudah ia bunuh sebelumnya. Setelah semuanya berakhir, Robert kembali ke Boston untuk melanjutkan kehidupannya yang damai. Ketika Robert baru saja keluar dari minimarket, dia tak sengaja bertemu Alina yang mulai membaik. Alina berkata kalau dia telah mendapatkan pekerjaan yang jelas dan mulai membaca buku. Tak hanya itu, Alina juga memberitahu kalau dia mendapat sebuah amplop berisi $10.000 yang tanpa ia sadari merupakan uang dari Robert.
Alina berterima kasih kepada Robert atas dukungan Robert selama ini. Bye, Robert. Bye, Alina. Robert terinspirasi untuk terus menggunakan keahliannya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia memasang iklan daring dengan memperkenalkan dirinya sebagai The Equalizer. Dia juga menerima permintaan bantuan lagi dan setuju untuk memenuhi permintaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Robert dalam perjalanan ke Turki dari Boston, menggunakan kereta untuk menjalankan misinya sendiri. Di mana misi tersebut, untuk mengambil kembali seorang anak perempuan dari mantan suaminya, yang secara paksa membawa putrinya ke Turki. Robert kemudian mengikuti ayah sang putri, bernama Sami Jo, ke ruang bar. Hot water, please. Oh, no. How about a man who kidnapped his own? Robert memberi penawaran kepada Sami Jo, agar dia membawa kembali putrinya ke ibunya, atau jika tidak, maka dia akan menghabisinya sekarang juga. Mendengar ancaman tersebut, bukannya takut, Sami Jo malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Robert. Setelah membunuh mereka semua, Robert kemudian membawa gadis kecil itu ke kantor Kementerian Luar Negeri di Boston, tempat di mana ibunya berada. Semenjak identitasnya diketahui oleh temannya di toko bangunan, Robert memutuskan untuk berhenti bekerja di sana dan menjadi pengemudi taksi online. Robert memiliki pelanggan setia bernama Sam, yang mana dia selalu pergi ke sebuah instansi untuk membantunya mencari saudara kandungnya yang telah lama hilang. Kedua saudara kandung itu dipisahkan ketika mereka diangkut ke kamp yang berbeda oleh tentara Nazi, dan semenjak itulah mereka terpisah. Walau menjadi supir taksi online, Robert terlihat menikmati hidupnya yang tenang dan sering berinteraksi dengan beberapa penumpang lainnya, mulai dari masalah kehidupan, percintaan, dan keluarga. Kini Robert tinggal di sebuah apartemen dan memiliki tetangga seperti Fatima, yang waktunya dihabiskan untuk berkebun, dan seorang anak muda bernama Miles. Sementara di Belgia, seorang anggota agen pemerintah bernama Ben baru saja pulang dan mendapati istrinya sedang dipukuli oleh 3 orang pria bernama Ari, Kovac, dan Resnick. Ketiga pria itu memukuli istri Ben, lalu membunuh Ben. Mereka memalsukan kejadian itu, seolah-olah sang istri dibunuh oleh Ben, sedangkan Ben sendiri bunuh diri menggunakan pistol. Scene kembali di Amerika, saat asik narik, Robert mendapat pelanggan seorang pria yang memintanya untuk mengantarkan wanita bernama Jana ke alamat yang diberikan oleh pria itu. Di tengah perjalanan, Robert curiga saat melihat kondisi Jana seperti habis diperkaos dan terlihat kesakitan. Robert lalu membawa wanita itu ke rumah sakit dan menemukan kalau Jana telah diberi obat bius hingga dirudal paksa secara brutal. Robert marah dan kembali ke apartemen si pria tadi hingga menemukan terdapat 4 pria dan banyak obat bius di sana. Robert memaksa mereka mengaku apa yang telah mereka lakukan dan meminta maaf kepada Jana. Bukannya merasa bersalah, mereka malah menantang Robert, dan yang terjadi adalah ketika sampai di rumah,
Robert menyadari saat Susan sudah berada di rumahnya. Susan adalah sahabatnya di bagian intelijen dan masih sering menangani kasus-kasus yang sulit dipecahkan. Sementara Robert sendiri sudah dinonaktifkan dengan dipalsukan kematiannya. Saat makan bersama, Susan meminta Robert untuk kembali menjadi bagian intelijen dan melupakan ingatan kelam masa lalunya. Namun Robert hanya tersenyum, lalu mengantar Susan ke hotel bis untuk pulang. Sebelum pergi, Robert meminta bantuan kepada Susan untuk mencarikan saudara kandung Sam. Keesokan harinya, Robert melihat kalau kebun milik Fatima telah dirusak dan dinding apartemennya dicoret-coret oleh orang usil. Karena empati, Robert membantu menghapus semua coretan itu. Tak lama, Miles datang dan menawarkan bantuan untuk mengecat ulang tembok itu dengan biaya $250. Mendengar itu Robert menerimanya dengan kesepakatan Miles boleh mengerjakannya setelah dia pulang kuliah. Okay, after school, you. Sementara itu di rumah Susan, dia sedang ada pertemuan online dengan anggota intelijen lainnya untuk membahas pembunuhan salah satu anggotanya yaitu Ben di Belgia. Dave yang merupakan teman Susan menyarankan agar Susan datang ke Belgia untuk menyelidiki kematian itu secara langsung. Singkat cerita, Susan dan Dave lalu pergi ke rumah Ben dengan anggota intelijen lainnya, termasuk Interpol. Saat menyelidiki, para penyidik tidak menemukan bukti apapun yang mengarah kalau kasus itu murni bunuh diri. Susan curiga kalau itu bukanlah bunuh diri saat melihat lubang di jendela yang disebabkan oleh peluru yang membunuh Ben. Namun peluru itu tidak mengenai bingkai foto. Susan lalu pergi ke kamar hotelnya dan menyadari kalau itu pembunuhan berencana. Ketika Susan baru saja memasuki kamarnya, secara tiba-tiba dia diserang hingga terbunuh oleh dua orang pria yang berniat mencuri uangnya. Berita kematian itu tak lama mencuat hingga Robert ditelepon oleh suami Susan atas meninggalnya Susan. Mendengar hal itu, Robert langsung terbang ke Washington untuk menghadiri pemakaman Susan. Saat sampai, Robert duduk di kejauhan agar tidak dicurigai oleh anggota intelijen lainnya. Setelah rumah Susan, tak ada lagi orang yang ngelayat. Robert menghampiri suami Susan yang bernama Blumar. Di sana Blumar memberikan semua data yang dimiliki Susan, serta menceritakan bagaimana Susan terbunuh oleh perampok yang berusaha mengambil uang dan perhiasannya. Blumar curiga karena selama Susan bekerja, dia tidak pernah menggunakan perhiasan, bahkan jarang sekali membawa uang tunai. Mendengar cerita Blumar barusan, Robert merasa ada yang aneh dan menjadi sebuah tanda tanya. Setelah itu, Robert mulai memeriksa satu persatu data yang Blumar berikan tadi. Scene berpindah ke Belgia, di mana dua pria yang membunuh Susan mendapat sebuah kiriman radio oleh orang yang tak mereka kenal. Saat mereka mengangkat radio itu, dan boom, radio tersebut meledak hingga membunuh mereka berdua. Ternyata, orang yang membunuh mereka adalah Ari dan yang lain. Mereka bertiga ditugaskan untuk membunuh dua pria itu, agar tidak meninggalkan jejak dan informasi siapa yang menyuruh mereka. Berhari-hari Robert menyelidiki data CCTV yang diberikan Blumar. Dia menyadari ada dua orang pria yang telah menekan tombol lift yang sama dengan lantai kamar Susan. Karena tak memiliki rekan yang dapat membantu mencari informasi itu, dia pergi ke Washington dan sengaja bertemu dengan Dave yang merupakan anak buahnya dulu saat di intelijen. Dave sangat terkejut dan terharu karena Robert masih hidup. Keduanya kemudian membahas kematian Susan, di mana Robert menganalisis saat melihat semua foto, bukti, dan posisi mayat kalau pembunuhan bunuh diri
yang sedang diselidiki Susan sebenarnya adalah pembunuhan dan kematian Susan terkait dengannya. Robert meminta tolong Dave untuk mencari tahu kedua orang yang berada satu lift bersama Susan dan memintanya untuk secepatnya memberikan informasi itu. Setelah bertemu dengan Dave, Robert kembali ke apartemen untuk mengawasi lukisan tembok yang dikerjakan oleh Miles. Saat Miles melukis, tiba-tiba datang dua gangster dan mengajak Miles pergi, sehingga lukisan itu terabaikan. Robert yang melihat itu, langsung pergi mengikutinya, hingga tiba di sebuah gedung tak berpenghuni, yang disinyalir menjadi markas gangster. Robert langsung melumpuhkan beberapa gangster, dan mengambil senjata mereka, untuk memaksa Miles kembali bersamanya. Shit. Who the fuck is this nigga? I'm your father. Your mama just didn't tell you. Let's go, Miles. Saat dipaksa untuk pulang, Miles menolak dan alasannya adalah, para gangster itu akan membantunya membalas dendam pada para penjahat yang telah membunuh saudaranya. Sambil mengarahkan senjatanya ke Miles, Robert berceramah bahwa hal yang dilakukannya tidak benar. Robert memaksa Miles untuk hidup menjadi orang baik, bekerja, mencari uang dengan bakatnya, dan tidak menjadi penjahat. Mendengar ancaman dan ceramah Robert barusan, akhirnya Miles pulang dan melanjutkan melukis kembali. Keesokan harinya, ketika Robert sedang menarik taksi, dia mendapat seorang penumpang yang selama perjalanan terlihat mencurigakan. Di tengah perjalanan yang sepi, benar saja, pria itu mengeluarkan senjata dan berusaha membunuh Robert. Robert yang sigap, berulang kali injak gas, mengerem, dan menabrakkan mobilnya ke mobil lain untuk menghindari serangan pria itu. Setelah berhasil membunuh pria itu, Robert membuang pria itu ke sungai dan membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Robert juga mengambil ponsel pria itu sambil mencari data tentangnya. Tak butuh waktu lama, Robert berhasil memecahkan kode enkripsi di ponsel pria itu yang sering digunakan militer Amerika. Keesokan harinya, dia pergi menemui Dave di rumahnya dan bercerita kalau kemarin dirinya diserang oleh seorang pria, namun dia berhasil membunuhnya. Robert kemudian memberikan ponsel pria itu ke Dave dan secara sengaja menelpon nomor yang dicurigai Robert sebagai dalang dari aksi kemarin. Ternyata, telepon itu terhubung ke ponsel Dave dan selama ini, otak dibalik semua pembunuh agen intelijen seperti Ben dan Susan adalah Dave. Dave juga dibantu oleh rekan-rekannya, yaitu Resnick, Kovac, dan Ari. Di sini juga terungkap kalau mereka berempat adalah anak buah Dave saat berada di intelijen. Dave kemudian menjelaskan, setelah Robert dinyatakan meninggal, dia dan rekan-rekannya menjadi pembunuh bayaran dengan bayaran yang cukup besar dan targetnya adalah petinggi-petinggi pemerintah. Menyadari kalau Susan akan berhasil memecahkan kasus itu, mau tak mau dia harus membunuhnya juga. Dave kemudian membawa Robert keluar untuk bertemu dengan Ari dan lainnya. Di sini Robert bersumpah akan membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam sahabatnya. Secara kebetulan, istri Dave akan pergi ke kota bersama anak-anaknya. Di momen inilah, Robert memanfaatkan kesempatan untuk meminta tumpangan kepada istri Dave agar dia bisa lolos dari rekan-rekan Dave. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Dave mengutus Ari dan Resnick pergi ke apartemen Blumar dengan niat membunuhnya. Sedangkan Dave dan Kovac pergi ke apartemen Robert. Namun hal itu sudah terbaca oleh Robert, di mana sebelum kedatangan mereka, Robert membawa Blumar ke hotel agar dia aman.
Setelah itu, Robert bergegas untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, dia menelpon Miles untuk menanyakan keadaan rumahnya yang sedang dicat olehnya. Selama obrolan mereka, Robert mendengar suara gonggongan anjing dan menyadari kalau Dave sedang menuju apartemennya. Robert memerintahkan Miles untuk segera masuk ke ruang rahasia di balik rak buku miliknya. What? Miles, listen to me real careful. Tak lama setelah itu, Dave masuk dan memeriksa semua kamar. Sampai akhirnya, dia menemukan cermin yang ia curigai sebagai tempat persembunyian. Karena curiga, Dave berusaha menembak cermin itu, namun karena diawasi oleh Robert menggunakan CCTV, Robert mengalihkan Dave dengan cara menelponnya dan memberitahu kalau dia tidak berada di rumah. Tidak hanya itu, Robert juga memberi sebuah informasi agar Dave bisa menemukannya. Dave kebingungan, namun saat Dave menolehkan kepalanya ke langit-langit rumah Robert, dia menyadari kalau satu-satunya tempat Robert untuk singgah adalah kampung halamannya. Dave dan Kovac bergegas pergi dan menyadari kepergian mereka. Miles yang dari awal tidak tahan dengan ruangan sempit dan gelap, memutuskan untuk keluar dari ruangan rahasia tersebut. Namun tiba-tiba, Dave menodongkan senjatanya tepat di belakang kepala Miles, dan ternyata mereka belum benar-benar pergi dari apartemen Robert. Kemudian Dave menculik Miles dan menjadikannya sebagai sandera. Sementara itu, Robert tiba di kampung halamannya yang sudah direncanakan Robert. Karena saat itu sedang badai, semua warga dievakuasi oleh polisi, sehingga Robert dengan mudah menghabisi Dave dan yang lain, karena kampung halamannya tidak ada orang sama sekali. Kemudian Dave dan ketiga rekannya tiba di kampung halaman Robert untuk membunuh Robert. Dave menjadi ketua, yang mana dia memberikan perintah dan strategi, bahkan dia merupakan seorang penembak jitu yang memilih mengawasi dan menembak dari menara tertinggi di desa itu. Ari dan yang lain ditugaskan Dave untuk memancing Robert agar terlihat di ruangan terbuka dan masuk jarak tembaknya. I see him. Saat Kovac memasuki toko alat pancing, karena kecerobohannya, Robert langsung menembaknya dengan tombak ikan. Setelah itu, Ari menemukan Kovac telah tewas dan bergegas melewati rumah-rumah untuk menemukan Robert. Dia kemudian menemukan sederet foto Susan yang telah dipasang oleh Robert, dan ketika dia lengah, Robert langsung menusuknya beberapa kali dan meninggalkannya dalam keadaan penuh luka. Resnick mendapati Ari terluka parah. Dia marah dan mengikuti jejak Robert yang memasuki toko roti milik mendiang istrinya Robert. Namun saat dia masuk, dia tidak menyadari kalau ruangan itu dipenuhi dengan serbuk tepung yang bertebaran, dan Resnick melemparkan granat hingga ruangan itu meledak. Ledakan itu membuat Resnick meninggal seketika. Sekarang hanya Dave yang tersisa dan masih berada di menara. Dave kemudian menerima komunikasi radio dari Robert yang mengatakan bahwa dia akan membunuh Dave. Tetapi Dave tidak kehabisan akal, dan dia memberitahu Robert kalau dia membawa Miles di dalam bagasi mobilnya. Jika Robert tidak muncul,
maka dia akan menembak Miles sampai mati. Namun Robert tak kunjung muncul, hingga Dave berkali-kali sengaja melesetkan tembakannya hingga mengenai kaki Miles sambil memberi kesempatan kepada Robert. Dave yang kesal menunggu, akhirnya menembak tepat di bagian bagasi mobil. Namun hal itu digagalkan oleh Robert yang menembak ban mobil itu agar tembakan Dave meleset. Badai semakin buruk hingga Dave terhempas. Di momen ini, Robert mendapatkan kesempatan untuk pergi menuju menara dan secara singkat, Robert mulai bertarung dengan Dave. Dalam pertarungan itu, Robert berhasil membunuh Dave dan menjatuhkannya ke laut. Setelah itu Robert membebaskan Miles dan melihat kakinya yang tertembak. Robert lalu membawa Miles ke rumah lamanya dan mengobati luka serta menghentikan pendarahannya. Di sini Miles diperlihatkan kalau Robert adalah sosok marinir yang memiliki banyak prestasi. Beberapa hari kemudian, Miles kembali ke kehidupan normalnya sebagai seorang siswa yang baik. Sementara Fatimah merasa kagum saat melihat lukisan mural yang dibuat oleh Miles. Dan Sam, kakek tua yang selalu mencari saudara kandungnya. Akhirnya ia bertemu dengan saudaranya, dan tentu saja, semua itu berkat bantuan Robert. Sementara Robert memilih untuk pindah ke kampung halamannya dan berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Seperti kisah-kisah sebelumnya, orang di sekeliling Robert merasa bahagia di akhir cerita. That I'm compressing. Film diawali di sebuah perkebunan anggur di kota terpencil Sisilia, Italia. Sang pemilik yang bernama Lorenzo Vitale baru saja pulang bersama cucunya dan sangat terkejut ketika melihat hampir semua anak buahnya sudah tewas bersimbah darah. Lorenzo bersama satu anak buahnya yang telah menunggunya masuk ke dalam rumah yang juga sudah dipenuhi banyak mayat. Setelah sampai di gudang, Lorenzo bertemu dengan sang pelaku pembantaian, yaitu Robert. Robert hanya santai, walaupun sedang ditodong pistol oleh dua anak buah Lorenzo yang lain. Dia sengaja tertangkap dan membiarkan ketiga anak buah Lorenzo itu tetap hidup, agar dapat memberitahu Lorenzo dan memancingnya datang ke perkebunan. Sekadar informasi, pada dua film sebelumnya, Robert diceritakan sebagai seorang mantan marinir, sekaligus mantan agen intelijen terbaik yang dimiliki Amerika pada saat itu. Dia memiliki keahlian memprediksi pergerakan musuh, keterampilan membunuh lawan dengan sangat cepat, dan memiliki disiplin yang sangat ketat, karena dia memiliki penyakit OCD. Robert juga menegakkan keadilan seorang diri, dan membunuh target-targetnya, tanpa ada seorang pun yang tahu. Melihat banyak anak buahnya yang terbunuh secara brutal, Lorenzo menanyakan siapa Robert sebenarnya, dan mengapa membunuh hampir semua anak buahnya.
Robert menjawab kalau tujuannya hanya untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh Lorenzo. Robert juga berkata kalau dia bisa saja membunuh Lorenzo dan anak buahnya sekarang, hanya dalam waktu 9 detik. Stai a pochi metri. Setelah menghabisi mereka semua, Robert mengambil kunci brankas milik Lorenzo dan mengambil sejumlah uang di brankas tersebut. Saat Robert pergi dari sana, dia melihat cucu Lorenzo yang masih berada di dalam mobil dan memintanya untuk tetap diam di sana. Namun siapa sangka, Robert yang lengah malah ditembak oleh cucu Lorenzo tepat di punggungnya. Walaupun ditembak, Robert membiarkan anak itu untuk pergi. Walaupun awalnya Robert ingin bunuh diri, mengingat luka itu fatal, akhirnya Robert memutuskan untuk pergi secepat mungkin dengan menaiki sebuah kapal feri dan menuju rumah sakit terdekat. Tapi sayang, di tengah perjalanan, Robert tak sadarkan diri karena banyaknya darah yang keluar. Namun Robert pintar, sebelum pingsan, dia membuka pintu mobil agar pengendara yang melintas melihatnya dan segera dibawa ke rumah sakit. Secara kebetulan, seorang pria bernama Gio, yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melintas, langsung menyelamatkan Robert. Gio membawa Robert ke sebuah kota terpencil bernama Altamonte dan dirawat oleh dokter terbaik di sana, bernama Enzo. Attento alla luce, grazie. Grazie, così va bene. Per fortuna era solo 3 hari kemudian, Robert siuman, dan Enzo mengenalkan dirinya, lalu mengatakan bahwa luka Robert butuh waktu untuk sembuh dan tidak bisa langsung pulang. Enzo juga bertanya, bagaimana Robert mendapatkan luka itu? Namun Robert berbohong kalau dia terjatuh, dan sebelumnya juga Robert telah mengeluarkan peluru dalam tubuhnya sendiri. Enzo lalu memberikan tongkat agar Robert dapat berlatih untuk berjalan. Roberto. Setelah itu, Robert lanjut berkeliling ke pusat kota sambil melihat orang-orang di sana. Lalu dia menyadari kalau setiap sisi dan sudut jalan diawasi oleh CCTV. Robert lalu mampir ke sebuah resto milik seorang wanita bernama Amina. Lalu tak lama kemudian Gio datang. Le signore anziane per gli inglesi. Buongiorno. Gio mengenalkan diri dan memberitahu Robert kalau dirinya yang telah membawanya ke Enzo. Gio juga memberikan kunci mobil Robert dan mengatakan kalau dirinya tidak membuka tas yang berada di mobil Robert. Mendengar itu, Robert berterima kasih kepada Gio. Roberto. Ciao. Saat Robert pulang ke rumah Enzo, dia menelepon kantor CIA yang terhubung ke nomor Collins, dan Robert tak memberitahu siapa namanya. Robert mengatakan, jika CIA harus mengecek kebun anggur di Sisilia, Italia, karena bisnis mereka sebenarnya adalah obat-obatan terlarang. Walau dikira bercanda, namun saat Robert dengan serius memberikan informasi itu, Collins langsung mencatat info dari Robert. Setelah obrolan tadi, Robert mencopot SIM card di ponselnya, agar dia tidak bisa dilacak. Collins. Yeah, I have a potential op. Keesokan harinya, Robert kembali ke resto Aminah, dan dia melihat seorang pemuda menerima amplop sebagai jatah keamanan yang dilakukan oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Marco. Setelah itu, Robert kembali berjalan menelusuri kota dan melewati kelompok gangster yang dipimpin Marco. Robert tak sengaja mendengar Angelo, si pemilik toko ikan, sedang dipukuli oleh Marco karena tidak memiliki uang untuk membayar uang keamanan. Karena hal itu, Marco memperingatkan Angelo kalau dia akan bertindak lebih gila jika Angelo tidak bisa membayar uang keamanan lagi. Sedangkan itu, anak buah Marco mencurigai Robert kalau dia akan berusaha ikut campur, namun saat Marco keluar, dia memilih tidak menghiraukannya dan memilih pergi. Tranquilla, posto. Spicci queste cazzo.
Marco dan anak buahnya lanjut pergi ke kota Napoli, dan sampailah mereka di sebuah apartemen besar yang ditinggali oleh sekelompok orang tua. Usut punya usut, Marco adalah adik dari Vincent yang merupakan seorang bos mafia di Italia yang mana saat itu sedang mengancam para penghuni untuk meninggalkan apartemen secepatnya. Hal itu dia lakukan karena apartemen tersebut akan dijadikan bisnis hotel. Karena mendapat penolakan, akhirnya Vincent secara sengaja membunuh seorang pria tua dengan cara mengikat lehernya menggunakan tali dan menjatuhkannya melalui jendela apartemen. Marco kemudian menyetor uang rampasan dari toko-toko di Almonte ke Vincent. Vincent juga memaksa Marco agar dirinya lebih keras dan kejam lagi ke para penduduk Altamonte agar mereka tertekan dan pergi dari sana. Hal itu Vincent rencanakan agar dia dapat membangun sebuah kasino dan beberapa resort yang akan membuatnya semakin kaya dan berkuasa. Sementara di rumah Enzo, kedekatan Robert dan Enzo terlihat saat mereka makan malam bersama. Keesokan paginya, saat Robert pergi membeli ikan untuk Enzo di toko Angelo, Robert tidak diperbolehkan untuk membayar karena dia adalah teman Enzo, yang mana Enzo sudah sangat terkenal kebaikannya di sana. Mendengar itu, Robert berterima kasih sambil tersenyum. Sementara itu, Collins dan anggotanya yang bernama Frank, serta beberapa kepolisian Italia, memeriksa kebun anggur milik Lorenzo. Sesuai perkataan Robert, mereka menemukan obat-obatan terlarang yang diselundupkan di dalam botol anggur, di mana obat tersebut sangat berbahaya, dan jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa merenggut nyawa manusia. Obat-obatan itu mereka yakini berasal dari teroris di Suriah, lalu dikemas ulang dan dijual kembali oleh Lorenzo. Selain itu juga, mereka menemukan uang tunai yang telah diselidiki merupakan hasil pencurian dari internet senilai 11 juta dolar. Collins juga tidak mendapatkan bukti-bukti terkait pelaku pembunuhan di rumah Lorenzo karena seluruh CCTV rumah dalam keadaan mati di saat insiden pembantaian terjadi. Karena itu, mereka tidak bisa mengetahui siapakah dalang di balik semua ini. Sementara di rumah, Enzo mengatakan kalau Robert hampir pulih secara total. Saat Robert bertanya kepada Enzo mengapa dia mau menolongnya, Enzo sambil tersenyum berkata kalau menurutnya Robert merupakan orang baik. Robert mengucapkan terima kasih dan berpamitan kalau dirinya akan kembali ke Amerika. Di tengah perjalanan, saat melewati toko ikan Angelo, Robert melihat kalau toko tersebut telah dibakar oleh Marco, dan Angelo bersama istrinya menangis histeris. Melihat hal itu, Robert ikut kasihan dan terpukul mengingat kebaikan Angelo. Besok paginya, Gio melihat CCTV untuk memastikan siapa dalang dari pembakaran itu. Setelah melihat plat nomor pelaku pembakaran, Gio menghubungi kantor kepolisian pusat untuk menyelidiki kasus tersebut. Di lain tempat, Robert berdoa di sebuah gereja tua Altamonte. Dia juga memutuskan untuk tetap tinggal di Altamonte dan membantu memperbaiki toko Angelo bersama warga lainnya. Malamnya, Robert ke resto Aminah, dan tak sengaja Aminah memperhatikan Robert dan menanyakannya mengapa Robert selalu menata tisu sebelum minum teh. Sambil tersenyum Robert menjawab kalau dia terbiasa dengan hal yang rapi. Aminah yang tertarik dengan kepribadian Robert pun mengajaknya ngobrol hingga keduanya menjadi sangat dekat. Akhirnya, Aminah mengajak Robert ke sebuah festival untuk mencicipi makanan khas Altamonte. Beberapa hari dikerjakan, toko ikan Angelo akhirnya dapat buka kembali, dan Robert ikut senang. Sudah hampir lebih dari seminggu, Robert mulai menyukai Altamonte, mulai dari orangnya yang ramah, suasananya dan kebaikan Enzo. 2 hari kemudian, Robert akhirnya pulih total dari lukanya,
dan tak ada bosan-bosannya untuk ngeteh di tempat Amina. Robert menyadari kalau dirinya diam-diam difoto oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Collins. Malah Robert secara sengaja tersenyum ke kamera dan meminta Collins kembali memotretnya. Collins menghampiri Robert, lalu bertanya untuk siapa Robert bekerja dan mengapa Robert bisa mengetahui adanya penyelundupan obat terlarang di kebun anggur milik Lorenzo. Robert hanya menjawab kalau dia kebetulan lewat di kebun anggur itu dan tanpa sengaja melihat bisnis ilegal mereka. Collins mencurigai Robert kalau dia adalah orang yang membantai semua orang di kebun anggur. Namun Robert hanya tertawa sambil berkata, mana mungkin pria tua seperti dirinya bisa melakukan itu. Setelah lama berbincang-bincang, Collins akhirnya pergi dari sana, sambil berkata kalau dia akan terus memantau pergerakan Robert, karena Collins menyadari kalau Robert bukanlah orang sembarangan. 2 L's. Very good. 2 C. Recall. Di lain tempat, Gio yang saat itu sedang menjemput putrinya di sekolah, diberitahu oleh seseorang kalau komplotan Marco telah membawa putrinya pulang. Gio panik dan bergegas pulang untuk memastikan putrinya aman. Saat tiba di rumah, ternyata di sana sudah ada Marco dan anak buahnya yang sedang mengancam istri Gio. Usut punya usut, Marco mengetahui kalau Gio telah berusaha mengusut pelaku pembakaran kemarin, karena Marco memiliki jaringan di kepolisian. Alhasil Marco menyiksa Gio hingga membuat anak dan istrinya ketakutan. Marco mengancam, jika Gio terus menyelidiki hal itu, dia tak segan-segan akan membunuh mereka semua. Setelah Marco pergi, Gio langsung mengobati lukanya di rumah Enzo. Robert yang melihat Gio babak belur, dia bertanya ke Enzo apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Enzo menjelaskan kalau di sana ada mafia yang tidak bisa mereka lawan, karena mereka juga telah menyuap petinggi kepolisian, sehingga mereka hanya bisa pasrah atau meninggalkan kota. Mendengar itu, keesokan harinya, Robert pergi ke gereja untuk berdoa, karena selama istrinya meninggal, dia sudah berjanji untuk tidak lagi membunuh. Namun naluri membantunya yang sangat kuat. Alhasil dia kembali menjadi seorang penegak hukum yang brutal. Saat sampai, secara tak sengaja dia bertemu Collins. Setelah percaya satu sama lain, Collins memberitahu informasi tentang Lorenzo kalau dia telah 10 tahun menjadi buronan Interpol. Karena Lorenzo telah mencuri uang dari rekening pemerintahan luar negeri dan dana pensiunan. Dan sekarang Lorenzo juga terbukti telah menyelundupkan obat-obatan terlarang dari teroris. Robert bertanya, kenapa obat itu diselundupkan ke pertanian kecil di Italia dan memiliki pelabuhan paling aman di Eropa yang secara tidak langsung mudah diketahui. Hal itu menjadi pertanyaan besar dan Robert mencurigai kalau ada sindikat lain yang bekerja sama dengan Lorenzo. Mendengar itu, Collins terdiam dan akan berusaha menyelidikinya lebih lanjut. Circle back to you with the answer when I'm done. By me. Malam harinya, untuk melupakan kejadian tadi siang, Gio mengajak keluarganya untuk makan malam di resto Amina. Tak lama, Marco tiba-tiba datang dan meminta Gio untuk membantunya. Hal itu membuat suasana di resto menjadi terdiam ketakutan. Namun ternyata, di sana ada Robert yang dari awal menatap tajam ke arah Marco. Marco yang tak senang menghampiri Robert dan meminta Robert untuk tidak ikut campur urusan orang lain, daripada Robert mati konyol di tangannya. Robert berkata, kalau dia terpaksa ikut campur, karena dia telah menyukai kota Altamonte, beserta kehidupan orang di sana. Bagi Robert, mereka sudah dianggap seperti keluarga baginya, karena perlakuan baik mereka kepadanya. Maka dari itu Robert meminta Marco dan anak buahnya, untuk melakukan apapun perbuatan mereka di tempat lain, bukan di kota Altamonte. Bukannya mendengarkan, Marco dan anak buahnya tidak peduli, dan hanya tertawa mendengar ucapan Robert barusan. Preparing you. Right there. Saat menyiksa Marco, Robert tidak langsung menghabisinya, dan mengusir Marco beserta anak buahnya, untuk meninggalkan resto. Put it on the table. Beberapa lama setelah Marco dan anak buahnya pergi,
Dari sinilah Robert kembali beraksi dengan membunuh satu persatu dari mereka di tempat gelap dan sunyi. Oh, dammi la pistola che parlo. Ti ammazzare sto figlio di puttana, va. Keesokan paginya, setelah mendapat informasi, polisi datang untuk menginvestigasi tempat kejadian dan menemukan obat terlarang di dalam mobilnya Marco. Non è la solita roba. Sementara itu, setelah menyelidiki terkait ledakan besar di stasiun kereta Roma, Frank pun memberitahu Collins kalau pelakunya adalah teroris dari Suriah, yang mana biaya operasional mereka telah dibiayai oleh Lorenzo dari hasil penjualan obat terlarang. Frank juga menduga bahwa orang-orang Suriah berada di Sisilia karena mereka dapat menyalurkan narkoba melalui pulau itu dengan bantuan polisi setempat. Setelah mendapat informasi itu, Collins menemui kepala polisi bernama Samijo untuk menginterogasi salah satu napi yang terkait dengan pemasok obat terlarang itu. Setelah mendapat ancaman, napi itu akhirnya memberikan sebuah informasi tentang peredaran obat terlarang di Napoli. Collins selalu memerintahkan Interpol untuk menangkap dan mengobrak-abrik markas para pengedar obat terlarang itu. Setelah kejadian itu, Samijo mendatangi kediaman Vincent untuk berbelasungkawa atas kematian Marco dan memperingatkannya untuk menghentikan semua bisnis narkoboynya. Karena Interpol dan CIA sudah mulai beraksi untuk membantai orang-orang yang berada dalam bisnis itu. Dari sini terungkap kalau Samijo lah orang yang disuap Vincent selama ini untuk mengamankan bisnisnya dari polisi-polisi yang berusaha mengganggu usahanya. Namun Vincent menolak dan memaksa Samijo untuk mencari tahu siapa yang membunuh Marco. Dia juga akan membunuh Collins, serta memperingatkan Samijo kalau dia akan membunuh siapapun yang berusaha mengganggu bisnisnya. Mendengar hal itu Samijo menolak dan marah, karena hal itu akan membuat karirnya hancur sebagai kepala polisi Italia. Vincent yang tak terima dengan penolakan itu, membuatnya marah, lalu memotong tangan Samijo sebagai bentuk ancaman bagi siapa saja yang melawannya. Di lain sisi, Robert menyadari saat kematian Marco kemarin, dia tahu kalau pengedaran obat berbahaya bukanlah ulah teroris, melainkan mafia di sana. Robert pun menelpon Collins untuk memberitahu informasi itu. Secara kebetulan, Collins terhenti saat Robert menelponnya, lalu seluruh mobil polisi di sekitar Collins meledak, hingga mengakibatkan banyak polisi yang terbunuh. Hal itu tidak lain adalah ulah anak buah Vincent yang ditugaskan untuk membunuh Collins. Beruntungnya, Collins selamat saat Robert menelponnya barusan, lalu dia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Take care of her, okay? Malamnya, Vincent yang sangat marah atas kematian Marco, dia membawa Gio ke tengah kota Altamonte dan berteriak ke seluruh warga untuk menyerahkan pelaku pembunuhan Marco. Karena tak ada orang yang merespon, Vincent menembak kuping Gio sebagai peringatan dan akan membunuh mereka sekeluarga jika masih belum ada yang mengaku siapakah pelakunya. Dengan terpaksa, Robert menyerahkan diri dan mengaku dialah yang telah membunuh Marco. Robert rela menyerahkan dirinya ke Vincent, asalkan warga Altamonte tidak diusik lagi. Vincent tak peduli dan berniat membawa Robert ke rumahnya untuk dieksekusi. Enzo yang melihat itu, membawa senapan
dan berusaha membunuh mereka. Bahkan banyak warga Altamonte mendukung aksi Enzo dan merekam tindakan Vincent barusan. Vincent akhirnya pergi tanpa Robert, dan dia berjanji akan segera kembali untuk membunuh semua warga dan menghancurkan kota. Di kediaman Vincent, saat mereka makan-makan, anak buah Vincent memberitahu kalau mereka kesulitan mencari tahu tentang identitas Robert. Rimane, Simone. Rimane. Keesokan malamnya, bertepatan dengan upacara tahunan penduduk Altamonte, saat itulah Robert menyusup ke markas Vincent agar tidak ada seorang pun yang tahu. Robert mulai membantai satu persatu anak buah Vincent secara senyap dan brutal. Setelah semua anak buah Vincent dibantai, Vincent yang masih tertidur pun terbangun karena ada darah yang menetes di kepalanya. Merasa panik, Vincent mulai mencari tahu dari mana darah tersebut muncul, sambil menyisiri rumahnya dengan membawa senapan. Melihat semua anak buahnya telah tewas, Vincent kaget dan ketakutan hingga Vincent menembak secara asal. Lalu tiba-tiba Vincent tersadar dalam kondisi terikat, dan dia mengancam Robert kalau orang-orangnya pasti akan menemukan Robert untuk membunuhnya. Ternyata, saat Vincent pingsan, Robert sudah memasukkan obat terlarang miliknya sendiri ke dalam mulut Vincent dalam dosis yang sangat banyak. Akibat hal itu, Vincent hanya punya waktu 5 menit sebelum dirinya menghadap Sang Pencipta. Robert pun sengaja melepaskan Vincent agar dia merasakan ketakutan dan rasa sakit yang teramat sangat pedih, sampai akhirnya dia pun tewas di jalanan. Singkat cerita, CIA dan Interpol berhasil mengamankan obat-obatan terlarang yang telah merenggut nyawa 2 juta orang dan menangkap orang-orang yang berkaitan dengan Vincent. Robert pun menjenguk Collins dengan membawa tas berisi uang $370.000. Usut punya usut, uang itu Robert ambil dari gudang Lorenzo untuk dia kembalikan kepada seorang pria bernama Greg. Greg bukanlah teman atau sahabatnya, melainkan pelanggannya saat Robert menjadi tukang taksi. Greg adalah seorang kuli bangunan yang dana pensiunannya sejumlah $370.000 telah diretas atau dicuri oleh Lorenzo dari internet. Berawal dari situ, Robert mengetahui adanya penjualan obat terlarang di sana yang membawanya ke konflik lebih besar melawan Vincent. Uang itu pun diserahkan ke Collins untuk ia berikan ke Greg. Dan Collins hanya bisa terdiam. Bagaimana Robert bisa mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menolong orang yang bukanlah keluarganya ataupun sahabatnya. Singkat cerita, setelah sehat, Collins pergi ke Boston untuk menemui Greg dan menyampaikan amanah dari Robert. Betapa terkejut dan senangnya Greg saat diberikan dana pensiunnya, yang mana tepat di hari itu, dia dan istrinya akan pindah rumah akibat tidak sanggup membayar cicilan apartemennya. Beberapa hari kemudian di kantor, Frank memberikan titipan untuk Collins, yang ternyata itu adalah kiriman dari Robert. Titipan itu berisi buku catatan tentang nama-nama orang yang uangnya telah dicuri oleh Lorenzo dan meminta Collins untuk mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Di situ juga tertulis pesan dari Robert yang mengatakan bahwa ibunya pasti sangat bangga dengan Collins. Lalu kita diperlihatkan sebuah foto kalau Collins adalah anak dari sahabat Robert, yaitu Susan dan Blumar. Ternyata Robert tidak asal menelpon orang dan memilih Collins agar dia bisa mengenalnya lebih dekat.
dan seolah-olah dia bekerja seperti saat bekerja dengan sahabat baiknya dulu, yaitu Susan. Sementara itu di kota Altamonte, seluruh warga pun bersorak-sorai karena kini mereka telah benar-benar merdeka dan berharap menjalani kehidupan yang damai. Begitu pula dengan Robert yang begitu bahagia, karena akhirnya dia menemukan tempat yang tepat untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai.